maka mesti kita menyelesaikan urusan kepada saudara kita yang pernah kita zalimi. Kalau tak begitu, nanti kita menjadi orang yang bangkrut pada hari kiamat. Sebagaimana dalam hadis Nabi jumpa dengan sahabatnya, Nabi tanyakan kepada mereka, atadruna manil muflis? Tahukah kalian wahai sahabatku siapa itu orang yang bangkrut? Maka kata Nabi sallallahu kata sahabat, al-muflisu fina man la dirhama lahu wala mata'. Orang yang bangkrut wahai Rasulullah, orang yang tak punya harta benda sama sekali, dari dirham, dari dinar. Lalu Nabi tegaskan, innal muflisa min ummati, yang bangkrut nanti pada hari kiamat dari golongan umatku, man ya'ti yaumal qiyamah, datang pada hari kiamat, bisalatin wa siyamin wa zakatin, melaporkan kepada Allah, ini pahala puasa, ini pahala zakat, ini pahala haji. Wa ya'ti qad syatama hadza, datang orang yang pernah dia caci. Wa qadhafa hadza, datang orang yang pernah dia fitnah dengan tuduhan tak berdasar, tak ada bukti. Wa akala mal hadza, datang orang yang pernah dia makan harta bendanya, termasuk orang yang pernah makan salawu 5 yang dibayarnya 2. Ini pun nanti pada hari kiamat akan dituntut di hadapan Allah. Wa daraba hadza, datang orang yang pernah dia pukul. Wa safaka dama hadza, datang orang yang pernah dia tumpahkan darahnya. Fayu'ta hadza min hasanatihi wa hadza min hasanatihi, diambil semua pahala-pahala yang dia laporkan di hadapan Allah, pahala haji, pahala umrah, pahala sedekah, semuanya diserahkan kepada orang yang dia caci, diserahkan kepada orang yang dia fitnah, diserahkan kepada orang yang dia makan hartanya. Bisa begitu? Bisa. Fa in faniyat hasanatuhu qabla an yuqda alaih, lalu ketika semua pahala-pahala habis karena telah diserahkan kepada orang yang dia zalimi, ukhidha min khatayahum faturihat alaihi thumma turiha finnar, diambil dosa kesalahan orang yang dizalimi tadi, yang dimakan harta dia, yang dipukul dia, yang ditumpahkan darah dia, diberikan kepada orang yang menzalimi tadi, lalu dia dicampakkan ke dalam api neraka, dan itulah orang yang bangkrut pada hari kiamat. Maka dalam Islam ini kita diajarkan jangan sampai kita melukai perasaan orang lain dengan lisan kita, jangan sampai kita menzalimi orang lain dengan tangan kita. Kita diajarkan hidup bertetangga dengan baik. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Kata Nabi, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia memuliakan tetangga dia. Hidup bertetangga pun harus saling menghargai. Kalau orang tahu hadis ini, tak mungkin dia sembarangan membuang sampah, tak mungkin dia membiarkan ayam dia lepas begitu saja lalu membuang kotoran di rumah tetangga, tak mungkin dia membiarkan air somberan dia jatuh ke rumah orang dan sebagainya. Tak boleh kita ini, karena kita ini adalah makhluk sosial, harus menjaga hubungan kepada sesama dengan baik. Tahu beberapa cabang dan ciri-ciri daripada iman yang disabdakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara ciri-ciri iman, ciri-ciri orang yang beriman tidak lain adalah man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia berkata dengan perkataan yang baik. Kalau tak bisa dia berkata dengan perkataan yang baik, maka hendaknya dia diam. As-sumtu hikmatun wa qalilun fa'iluhu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam diam itu ada hikmah,
tapi sedikit yang mampu melakukannya. Komentar Imam An-Nawawi tentang hadis ini, fakir qabla an tatakallama, fikir panjang, fikir dengan matang sebelum kita berbicara. Ini menunjukkan bahwa kematangan seseorang berbicara dengan baik, berbicara dengan sopan, berbicara dengan penuh adab, tergantung jam terbang dia. Makanya kalau kita pernah mengatakan sesuatu 2 tahun yang lalu, sekarang kita baru sadar kenapa aku cakapkan macam itu. Itu menunjukkan bahwa jam terbang seseorang menunjukkan dia lebih dewasa. Tua itu pasti, dewasa itu pilihan. Jangan sampai perkataan kita menyakiti perasaan orang. Jangan sampai lisan kita membicarakan aib orang. Jangan sampai lisan kita menfitnah orang. Jangan sampai lisan kita memaki-maki orang. Lisan ini perlu dijaga. Orang yang dapat menjaga lisannya dari perkataan-perkataan yang buruk, maka dia adalah bagian daripada orang-orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir. Kenapa Allah sandangkan beriman kepadanya dan hari akhir? Karena kata Nabi, ad-dunya sijnul mu'mini wa jannatul kafir. Dunia ini adalah penjara bagi orang beriman, surga bagi orang kafir. Karena orang kafir tak meyakini adanya kehidupan setelah kehidupan. Bagi mereka dunia adalah segalanya, maka wajar mereka melakukan semau mereka. Isma syi'ta, senantiasa memperbaiki hubungan kepada sesama. Duribat alaihimuz zillatu aynama thuqifu illa bihablin minallah wa hablin minan nas. Kata Allah, kalian akan hidup terhina kecuali berpegang teguh terhadap 2 tali. Tali kepada Allah dan tali kepada sesama. Kalau hanya sekedar baik hubungan dengan Allah, rajin tahajud, rajin berzikir, rajin berpuasa, tapi melakukan dosa-dosa kepada sesama, menzalimi orang lain, ini bukan bagian daripada orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kata Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, antalqallaha bisab'ina dzamban fima bainaka wa bainallah khairun min antalqahu bizambin wahidin fima bainaka wa bainal ibad. Nanti kau jumpa dengan Allah membawa 70 dosa antara engkau dengan Allah, hablun minallah, lebih baik daripada engkau nanti di akhirat membawa 1 dosa antara engkau dengan sesama manusia. Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ittaquz zulma, takutlah dengan kezaliman, fa inna zulma zulumat yaumal qiyamah. Karena kezaliman itu kegelapan nanti di hari akhir. Itulah yang dimaksud Nabi sallallahu alaihi wasallam orang yang bangkrut di dunia. Atadruna minal muflis. Kata Nabi, tahukah kalian siapa yang orang yang bangkrut? Al-muflisu fina man la dirham lahu wa la mata'. Kata sahabat-sahabat, ya Rasulullah, orang yang bangkrut di golongan kami ini orang yang tidak punya harta dari dinar dan dirham. Lalu kata Nabi, innal muflisa min ummati, yang bangkrut dari golongan umatku, man ya'ti yaumal qiyamah, nanti datang di hari akhir, membawa pahala puasanya, pahala zakatnya, pahala hajinya, pahala salatnya, pahala umrahnya. Dia bawa di hadapan Allah, dia laporkan kepada Allah. Wa ya'ti qad syatama hadza, datang orang yang dia pernah maki-maki. Wa qazafa hadza, datang orang yang pernah dia fitnah. Wa akala mala hadza, datang orang yang pernah dia makan hartanya.
Wa daraba hadza, datang orang yang pernah dia pukul. Wa safaka dama hadza, datang orang yang pernah dia tumpahkan darahnya. Fayu'ta hadza min hasanatihi wa hadza min hasanatihi, diambil pahala orang yang tadi melaporkan amal dia di hadapan Allah, diberikan kepada orang yang dia maki, dia fitnah, dia makan hartanya, dia tumpahkan darahnya. Fa in faniyat hasanatuhu qabla an yuqda alaih, ketika semua pahalanya habis, ukhiza min khatayahum, diambil segala dosa kesalahan orang yang dia fitnah, orang yang dia maki, orang yang dia zalimi. Faturihat alaihi thumma turiha finnar, diserahkan semuanya, ditransfer kepada orang yang menzalimi tadi, lalu dicampakkan dia ke dalam api nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya, kalau kita Bapak Ibu ada dosa kepada Allah, bertaubat, maka Allah akan mengampuni dosa kita. Tapi kalau kita pernah menzalimi orang lain, kita pernah berhutang kepada orang, lalu hutang ini belum dibayarkan ketika kita di dunia, dalam hadis Nabi SAW, digantung amal kita, tak akan pernah kita dihisab di hadapan Allah sampai kita di padang mahsyar mencari orang yang kita ambil hak dia, kita kembalikan, baru amal-amal kita akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang terkait hak-hak saudara kita, hak-hak yang terzalimi, selesaikan kepada sesama. Karena kezaliman yang kita buat sekarang, kegelapan di hari akhir. Kita akan meniti sirat nanti di hari akhir. Kalau kita beramal saleh, kita memperbaiki hubungan kepada sesama, maka kita akan meniti sirat itu dengan penuh kemudahan, karena ada cahaya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau seandainya di dunia ini menzolimi orang lain, nanti di akhirat akan menjadi kegelapan, meniti sirat tanpa dinaungi cahaya, maka sekejap mata campak kita ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, kita mesti memperbaiki hubungan dengan Allah dan memperbaiki hubungan kepada sesama.